Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan. Semua orang harus tahu bahwa penindasan tidak boleh toleransi. Pemberantasan pembulian. Kamu serius, Maya? Iya, aku mau menciptakan lingkungan yang aman untuk siswa dan siswi. Lah, gimana aja pelaku bully mau memberantas pembulian? Kamu mau melawak? Saja, memangnya akan ada yang tahu tentang kejadian nama itu. Ayolah, itu cuma candaan kecil. Lagi pula, Ayah Arif juga pasti sudah lupa tentang kejadian itu. Terserahlah, emangnya siapa yang peduli? Asal gak kata orang lain. Lakuin aja semau tujuan kita dari awal cuma mau jadi wakil ketua OSIS. Memangnya kalau ada yang tahu siapa yang bakal percaya? Lagian surat detik tentang kejadian itu sudah dihilangkan. Siapa yang mau nyalonin jadi ketua OSIS? Ya, pelaku bullying yang mau jadi pemberantas bullying. Harus tahu apa yang baru saja terjadi. Malaya dan Sabila mereka bercanda dan mengolok-olok tentang kamu. Apa yang mereka ucapkan? Mereka menganggap kamu tidak berarti karena mereka menganggap remeh tentang masalah mereka sebagai pelaku bullying, Ayara. Nah, lihat siapa yang ada di sini, si kutu buku. Ayara, lagi ngapain? Sendirian aja. Oh, jangan ngarep ya, masih bisa percaya dapat nilai yang bagus. Coba deh sekali-sekali senang-senang, jangan cuma ngurusin buku aja buku. Ayo kita foto. Ayara mau ikut. Jangan deh, kita gak mau foto ini rusak. Mana Ayara? Kita hanya ingin sedikit bermain denganmu. Lihat, kita akan membuat video viral. Ayo Ayara, jangan malu-malu. Oh, berhenti, sudah cukup. Ayo Lara, ini kan sama kita untuk buat apa sih? Kalau mau terusan untuk dibayangkan sekali nggak? Mau jadi apa lo kalau kayak gini caranya? Malah yang pernah ini lagi juga cuma udah masalah nanti pelajaran. Kita harus presentasi. Beruntung kali ini Sabila menolongmu. Lain kali pasti akan lebih seru dari hari ini. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Aku udah berusaha buat mengubahnya. Saya tidak bisa membiarkan mereka berbicara seperti itu, Ayra. Kamu berhak dihormati. Kita harus melakukan sesuatu. Benar, kita harus berbicara dan berterima pada mereka bahwa kita tidak takut. Kamu tidak sendirian, Ayara. Ada kami yang selalu dari sampingmu untuk mendukungmu. Malaya, Bapak baru saja mendengar kamu ingin mencalonkan jadi ketua OSIS. Apa yang ada di pikiranmu? Ayah, aku rasa ini adalah kesempatan aku dan aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa memimpin. Memimpin, kamu tahu bahwa posisi itu bukan hanya tentang ingin tampil di depan. Kan ini tentang tanggung jawab. Tapi Ayah, aku ingin menunjukkan kemampuanku dan aku ingin memperbaiki nama baikku yang sudah tercoreng. Kamu harus mengerti bahwa ini bukan hanya tentang kamu. Nama baik keluarga kita ada di tanganmu. Jika kamu gagal itu akan mencemari nama kita. Aku tidak akan gagal, Ayah. Tante Lestari sangat mendukungku untuk menjadi ketua OSIS. Bukan tidak mungkin kan ia akan melakukan sesuatu agar aku bisa menang. Jika itu yang kamu mau, maka kita harus memastikan kamu menang. Lestari memiliki pengaruh yang besar dan kita bisa memanfaatkannya. Jadi, Ayah setuju dengan rencana aku? Tentu saja kita harus menggunakan segala cara yang ada untuk memastikan kamu terpilih. Sekalipun jika itu adalah cara yang sedikit menyimpang, kemenanganmu adalah suatu keharusan. Tapi Ayah, aku tidak ingin terlalu terlibat dalam cara-cara kotor itu. Itu tidak benar. Malaya, dunia ini tidak selalu adil jika kamu ingin berada di posisi teratas. Kamu harus siap untuk memberikan semua yang kamu bisa. Bertarung, Ayah tidak akan menerima kegagalan.
Aulia, aku baru lihat tweet yang isinya Amalia membuli pas SMP. Hah? Yang bener? Itu berita bohong kali. Beneran Aulia, bahkan ada videonya loh. Bentar ya, aku lihat dulu. Sumpah? Beneran Malaya lagi? Kira-kira korbannya siapa ya? Kasihan banget dia. Kalau dilihat dari yang aku baca di komennya sih, namanya Ayara. Terus dia juga sekolah di SMAS Cakrawala. Apa kita ajak dia ketemuan aja buat nanyain kebenarannya? Ide bagus Aulia, aku akan mencari-cari informasi dan mencari nomor telepon Ayara. Oke Kiran, kalau besok kita langsung ketemuan sama Ayara buat membahas masalah ini. Kenapa Ayara belum datang? Kita harus memastikan dia bisa berbicara tentang hal ini. Mungkin dia lagi di perjalanan, kita harus memberi dia waktu. Ini keputusan dulu. Aku hanya ingin memastikan dia tidak merasa tertekan karena ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Aku tahu, tapi kita harus ingat ini juga untuk kepentingan banyak orang. Kalau kita bisa membantu Ayara berbicara, mungkin kita bisa mencegah hal-hal yang sama terjadi pada orang lain. Hai, maaf ya kita terlambat. Kita sedikit khawatir tentang pertemuan ini. Kita di sini untuk mendukungmu Ayara, jangan khawatir. Kita di sini untuk satu tujuan bersama. Kita bisa melakukannya bersama-sama, kan kita teman. Terima kasih karena sudah datang. Kita cuma mau memastikan kamu merasa nyaman karena ini bukan hal mudah untuk dibicarakan. Aku tahu, tapi aku tidak mau mengingatnya lagi. Itu sangat menyakitkan. Kami selalu ada di sampingmu Ayara. Kita bisa melakukannya dengan cara yang terbaik. Ingat, kamu tidak sendiri. Betul, kita tidak akan membiarkan siapapun disakiti lagi. Kita harus berani berbicara. Kami mengerti maksudmu, tapi jika kita bisa mengungkapkan kebenaran, kita bisa membantu orang lain yang merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan berbicara, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita nggak boleh nyerang Malia secara pribadi. Kita harus fokus pada masalahnya. Sikapnya sangat baik. Ayara, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kita bisa membuat rencana tentang apa yang kita katakan. Kita bisa mulai dengan menjelaskan bagaimana perasaan yang kamu alami. Terima kasih teman-teman. Aku merasa lebih baik sekarang. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap melakukannya. Bagus, kita akan melakukannya bersama-sama. Tentu saja, tapi sebelum itu Ayara harus menceritakan kejadian secara rinci dulu. Jangan sampai rencana kita memiliki celah yang dapat membuat Malaya dapat menyerang kita. Kalau berusaha untuk bangkit dari traumanya, mungkin ini adalah saat yang tepat untukku membantunya lagi dan membuatnya menerima penyesalan. Dari Malaya, jika berita yang dulu aku sebarkan belum cukup membuat Malaya menyesal, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengulanginya. Lihat, dia yang ada di video itu. Iya, yang membeli Ayara bilang viral banget. Kamu harusnya malu. Semua orang sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Iya, kamu pikir kamu bisa tersembunyi setelah semua ini? Itu aja video lama, aku sudah berubah. Berubah. Kayaknya kan ya, kamu masih sama kayak dulu. Gimana bisa video tersebar? Apa mungkin Ayara yang menyebarkannya? Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya empati dan saling menghargai ya. Ya. Mungkin ujian kalau terjadi itu.
Gua setuju, kita bisa ngasih dia mahkota dari kertas. Atau kita bisa buat poster besar dengan wajahnya lalu kita tulis pembuli terkenal. Itu hanya video lama, aku sudah meminta maaf. Minta maaf, itu tidak akan mengubah apa yang sudah kamu lakukan. Ayo Malia, tunjukkan kepada kami siapa kamu yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kami semua akan lebih baik tanpa kamu di sini. Malia sudah mendengar tentang video Malia, katanya sudah tersebar kemana-mana. Benar, aku baru saja mendengar beberapa orang membicarakannya. Kamu baik-baik saja kan? Aku lihat kamu diam saja dari tadi. Aku nggak tahu, rasanya aneh. Gimana mungkin video itu bisa tersebar? Gak mungkin kan Kirana nyebarinnya? Tidak mungkin Kirana yang menyebarkannya. Mana mungkin yang mempunyai video? Karena dari tadi nebak-nebak, kenapa kamu tidak langsung bertanya saja ke Kirana? Tapi gimana kalau Kirana merasa marah karena dituduh? Aku nggak mau membuat situasi ini semakin buruk. Ayah, kita tidak bisa hanya diam jika kita tidak mencari tahu kebenarannya. Kita hanya akan berdiskusi. Dan jika kita tidak bisa tahu kebenarannya, kita harus membela dia. Kita tahu siapa yang sebenarnya, apakah dia kawan atau lawan. Kalau ternyata Kirana terlibat gimana? Aku nggak mau terlibat dalam masalah ini. Kita bagiannya tidak akan tahu jika kita tidak bertanya. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Oke, mungkin kalian benar. Aku akan coba nanya ke Kiran. Tapi aku harap ini nggak akan membuat saudaranya semakin rumit. Kita akan jika kamu takut bagaimana kalau kita menggunakan handphone saja untuk bertanya. Ide bagus saya kita gunakan handphone saja. Dan pula kalau kita bicara Kiran sekarang pasti dia sedang belajar. Aku baru aja ngirim pesan. Aku harap dia membalasnya. Kiran, kita harus segera bicara. Videonya sudah tersebar kemana-mana. Dan ini bisa menghancurkan semua rencana yang sudah saya buat. Tapi Bu, saya sudah mendaftar, saya tidak terlibat. Kenapa kita harus panik? Karena jika kamu cepat menjadi calon ketua OSIS, keponakan saya, Malia, tidak akan punya kesempatan. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi saya tidak akan mundur hanya karena video yang tidak ada kaitannya dengan saya. Tapi Kiran, jika kamu mundur, Malia akan terpilih tanpa lawan. Ini kesempatan terbaik untuknya. Itu bukan alasan mudah Bu untuk diterima. Saya juga berhak bersaing. Bu, apa Ibu tidak punya cara lain untuk membantu Malia? Mau yang mundur? Bagaimanapun juga, kami berdua banyak didukung oleh para siswa. Kalau Ibu sudah memaksa Kiran untuk mundur, pasti banyak yang terlibat. Tidak, udah. Ini bukan hanya tentang Kiran, tapi ini tentang Malia. Jika Kiran tetap maju, semua anak akan meragukan kemampuannya. Tapi Bu, saya sudah berusaha keras untuk bercalonkan diri kepada OSIS dan saya percaya bisa bekerja keras untuk OSIS. Kiran, saya mohon tolong pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan keponakan saya. Kiran, kamu sudah membuat keputusan. Bu, Ibu harus menghormati keputusan Kiran. Bagaimana mungkin dulu aku menindas Ayara karena hanya nilainya lebih tinggi dari aku. Seharusnya aku belajar lebih keras lagi, bukan malah menindas Ayara. Tante, untuk apa dia mengirim pesan malam-malam begini? Kiran sudah berjuang keras untuk mencalonkan diri. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Jika Kiran mundur, itu berarti aku akan tetap terpilih tanpa lawan. Tapi, apa itu benar-benar yang aku inginkan? Jadi, apa yang kamu bicarakan ya? Kiran,
Lagi pula jika aku tetap sekolah di sini, aku malu kalau kalian. Kamu nggak harus pindah sekolah lah ya, tapi kamu harus benar-benar buktiin kalau kamu berubah. Jangan cuma dengan kata-kata. Maaf Aulia, untuk kali ini aku lebih baik minta ayah. Tenang saja, karena sepertinya Sabila juga akan memutuskan untuk pindah sekolah juga. Sejak video itu tersebar, dia benar-benar menghilang. Aku harap kamu beneran berubah ya.